Tuh cucu saya gitu ya. Sebentar. Oke, sebenarnya saya lihatnya dulu. Tadi siapa yang masuk? Oh, Muhammad Rifaul. Ya. Oke, saya lagi. Nah, ya. Kelihatan ini ya, tulisannya apa yang di sini? Ada yang tahu? Latihan soal. Oke, bagus gitu ya. Baik, nah itu sudah kita lihat di situ bahwa ini tadi agar laba makin meningkat, labanya A gitu loh. Ya, dihitung betul nggak meningkat gitu. Ya, tuh. Jadi ya banyak yang jawabnya itu ya pakai kata-kata doang gitu ya. Ini mikro ya, mikro itu penuh hitung-hitungan. Jadi harus pakai apa namanya, pakai ya kata-kata juga, tapi hitung-hitungan juga. Gitu. Ya. Jadi bupati mau lockdown atau eh, mau lockdown atau kayak kemarin gubernur DIY bermaksud untuk lockdown. Ya, bermaksud lockdown Jogja karena lagi merah-merah banget gitu. Tapi setelah itu dibatalkan. Karena apa? Pengakuannya adalah aku rakot keragati. Saya tidak bisa membiayai kehidupan selama 2 minggu. Nah, itu artinya beliau tuh menghitung duitnya ada berapa. Kemudian kalau misalnya di lockdown, kita perlu memberikan subsidi apa saja gitu. Nah, di itu ternyata subsidinya besar sekali. Akhirnya tidak jadi. Meskipun akhirnya apa namanya itu meningkat dengan sangat tinggi angka COVID-nya ya. Nah itu. Tapi itu cara memutuskan seperti itu harus menghitung ya. Nah kalau gubernur kan gak gampang. Asisten tolong hitungin kan gitu ya. Tapi kalau Anda kan tidak gitu ya. Anda itu asistennya gitu ya. Anggap aja itu Anda asisten. Anda itu bukan gubernur, Anda itu bukan bupati ya. Anda itu asistennya. Tuh. Dan itu yang paling mungkin Anda dapatkan dibanding jika Anda jadi bupati. Oke? Nah, jadi itu yang harusnya Anda pahami bahwa untuk mendapatkan hasilnya hitung-hitungan, jawabannya ya harus dihitung. Jika perusahaan B tahu bahwa A berbuat curang, berarti kan sebenarnya nggak tahu. Jadi dia secara secara naif ya, secara naif dia itu mengikuti perjanjian. Nggak taunya A-nya itu tergoda untuk menambah 1 unit agar labanya meningkat. Nah, B tahu bahwa A berbuat curang, maka membalas dengan 1 unit produksi. Nah, ini membaik atau memburuk bagi mereka berdua? Ternyata memburuk, ya. Lebih buruk daripada bersaing, ya. Lebih buruk daripada A. Ya, kan Anda lihat di situ hitungannya, labanya justru turunnya besar, banyak. Gitu. Oke, ya teruskan. Untuk berikutnya adalah pasar oligopoli lagi ya. Ini mungkin akan tidak lama ya saya berikan materi karena itu tadi masih dalam tahap penyembuhan. Dalam pasar oligopoli, strategi harga jarang sekali dipakai karena strategi yang paling mudah dideteksi oleh para pesaing lain sehingga cepat meresponnya. Artinya begini, ya strategi harga itu jarang-jarang dipakai, ya jarang-jarang dipakai oleh para oligopolis. Ya.
Pernah Anda lihat Anda diskon besar-besaran? Mie instan, mie sedap instan, ya enggak ada. Ya, paling dengan cara yang lebih mengkamuflase. Beli 2 dapat 3 gitu ya. Itu sebenarnya juga strategi harga, cuman itu terkamuflase. Ya, terkamuflase. Meskipun akhirnya pada tahu bahwa yang namanya akhirnya pada tahu bahwa strategi tetap strategi harga. Nah, kenapa non harga? Non harga lebih dominan karena memerlukan waktu yang lebih panjang bagi pesaing untuk mendeteksinya, ya lebih panjang. Deteksinya lebih panjang, lebih lama gitu ya, sehingga selama mereka mendeteksi itu Anda sudah mendapatkan atau oligopolis sudah mendapatkan laba yang cukup ya sebelum ada pembalasan. Ya, oke. Membalas strategi non harga lebih sulit dilakukan karena menghadapi dinamisasi pasar yang sulit diprediksi hasilnya. Itu kayak gini dah. Ya. Jika A dan B sahabatan, A dekat sama si C gitu ya. A dekat sama si C. Si C senang didekati oleh A. Ya. Terus tapi sebenarnya si C itu lebih nyaman dengan B gitu. Ya. B akhirnya tahu bahwa C lebih nyaman dengan B. Maka diam-diam B mendekati C dan C merespon sambil tetap berhubungan dengan A. Gitu ya. Nah, itu kemudian ya A baru tahu setelah beberapa indikator menunjukkan bahwa C itu sudah berpaling hati dari A. Ya, while A itu lagi belum menyadari, C menikmati hubungan cinta segitiga ini. Nah, itu juga termasuk seperti itu ya. Non harga artinya istilahnya tidak dinyatakan secara B tidak mengatakan kepada A, aku sudah sama si C, kamu minggato gitu. Enggak akan ngomong gitu, tapi kan pakai non harga, diam-diam saja. Ya. Nah, itu membalas strategi non harga lebih sulit karena menghadapi dinamisasi pasar yang sulit diprediksi hasilnya. Misalnya ini, bahwa skincare, skincare yang lagi in apa? MS Glow. Ya, oke. Contohnya MS Glow. Ya. Siapa yang pakai? Nggak ada yang ngaku ya. Contohnya MS Glow ya. MS Glow itu dia ya rumornya sih dia membeli skincare pada sebuah pabrik yang sebenarnya itu kualitasnya biasa-biasa aja gitu. Ya. Nah, terus kemudian dengan jumlah partai besar kemudian dituang satu persatu dalam sebuah tempat gitu. Ya, terus kemudian
Tempat itu kemudian dikasih apa istilahnya stiker gitu ya, stiker yang transparan gitu sehingga tampaknya itu adalah cetakan ya, padahal itu cuma stiker. Ya. Dan itu menjadi sangat apa istilahnya sangat meledak gitu ya, meledak. Nah, atau mungkin dikasih wangi-wangian sedikit gitu ya supaya ada beda gitu ya, wangi-wangian yang enak gitu. Itu menjadi meledak gitu ya. Sehingga skincare yang punya yang apa yang bermerek gitu ya, itu terkurangi atau banyak pelanggannya pindah ke MS Glow itu. Nah, gimana cara menghadapi ini? Kalau dibuka begitu ya dibuka misalnya MS Glow itu ternyata pesannya dari sini gitu ya. Itu enggak mesti ya, atau malah mungkin pelanggannya nggak percaya, ya nggak percaya gitu. Nah sehingga untuk menghadapi MS Glow ini ya mereka pakai cara yang mungkin lebih klasikal, yaitu dengan cara melakukan yang namanya promosi yang besar-besaran. Tapi MS Glow sudah masuk di hatinya para pelanggan. Jadi nggak gampang untuk mendepak MS Glow itu di hati para pelanggannya, nggak gampang. Di marketing, strategi non harga menggunakan produk, place, dan promotion. Itu cara untuk mengungguli pasar, ya, non harga. Produknya diperbagus, ya. Itu contoh ya. Baru-baru ini Lion apa namanya pasta gigi ya. Lion ya itu ya. Itu mengeluarkan produk siwak. Ya, siwak. Nah, itu berarti dia menggunakan strategi berharga. Produknya siwak. Place-nya jadi ditaruh di mana gitu ya, adanya apa? Produk-produknya itu didistribusikan di mana saja dan promosinya lumayan besar-besaran sekarang. Ya. Itu adalah strategi non harga. Ya. Nah itu. Apakah nanti Persodent akan mengeluarkan produk tandingan siwa? Ya belum tahu. Ya, kita belum tahu. Tapi ya pasti sekarang yang namanya Persodent sedang membalas. Kita lihat aja apa balasannya. Kalau dulu yang pernah yaitu siwa, itu juga ada siwa, tapi bukan dari grup yang besar, ya. Jadi grup yang perusahaan biasa aja kecil gitu ya, mengeluarkan produk dengan modal miliaran gitu, bulan miliar untuk buat pabrik dan menghasilkan pasta gigi siwa dengan rasa seperti siwa. Ya. Terus kemudian Persodent tidak mengeluarkan siwa, tapi promosinya digencarkan karena produknya sudah oke, distribusinya sudah oke, tapi promosinya diperbesar melalui pasta gigi keluarga. Nah, ternyata lebih efektif mengalahkan siwa. Ya, nah, sekarang muncul siwa lagi nih ya. Nah, ini Lion Group ini termasuk besar ini ya, masih besar. Jadi ya kita lihat bagaimana mereka melakukan yang namanya peperangan, ya, peperangan untuk mendapatkan apa namanya market yang lebih besar, ya. Oke.
Jadi produk juga bisa tadi yang MS Glow tadi, ya produknya itu pakai packagingnya diperbagus. Jadi dengan desain dia yang bagus ya, desain tempatnya gitu ya. Terus kemudian dengan hanya menggunakan stiker yang stiker yang transparan, itu jadi tampak mewah, ya, tampak mewah. Meskipun produksinya sama aja gitu ya, tapi tampak mewah itu yang penting sehingga para pelanggannya itu merasa secure ya, secure jika menggunakan MS Glow. Oke, ya. Economy Group juga menggunakan differentiated produk yang sama dibuat tampak beda. Ya. Tadi ada apa namanya mie instan, ayam bawang sama ayam bawangnya satu adalah buatan mie sedap, satu buatan Indomie gitu ya. Nah itu differentiated produk. Produknya sama, ya, tapi dibuat tampak beda. Packagingnya dibuat beda, ya, dan seterusnya lah. Jadi itu adalah salah satu differentiated product. Air putih, yang satu bermerek Aqua, yang satu bermerek Le Mineral. Nah itu juga airnya air putih aja gitu, tapi dibuat tampak beda. Apa bedanya dengan air putih godokan gitu ya, godogan atau air putih yang direbus gitu ya, didinginkan, ya nggak tahu ya, tapi tergantung dari sumber airnya, dari mana. Kalau sumber airnya dari tempat yang segar ya bisa segar ya. Tapi itu adalah differentiated product, produknya sama tapi dibuat tampak beda ya. Contoh lagi yang lainnya, satu sama-sama oke, satu adalah laundry gitu ya. Laundry ada yang di mall, ada yang di pinggir jalan gitu ya. Pinggir jalan lebih murah. Padahal laundry apa yaitu membersihkan baju, menyuci baju ya pakai mesin, sama-sama pakai mesin. Ya. Tapi yang satu kok di Jogja namanya Melia gitu ya, itu besar ya. Ada itu di mall-mall gitu. Nah, sedangkan kalau yang bukan ya ada di situ, ya itu aja di pinggir jalan itu ya bukan Melia. Ya. Oke, ada pertanyaan? Contoh differentiated product adalah air mineral. Jadi nggak ada pertanyaan ya. Ya sudah, nggak ada pertanyaan. Jam berapa sekarang? 5. Oke, terbedakan karena brand dan juga promosi dan distribusi. Sepanjang Anda nggak tanya, saya anggap Anda tahu ya. Kalau Anda bertanya, tetapi Anda bertanya itu bagus. Tapi Anda nggak bertanya karena nggak ngerti apa yang diomongin Pak Eko, itu bahaya. Ya. Itu bahaya. Sebaiknya Anda tanya sesuatu yang membuat Anda itu curious, ingin tahu. Jadi yang harus Anda semua yang harus dipunyai oleh semua mahasiswa adalah curiosity, keinginan tahu yang besar. Ya, bukan Pak Eko dibiarin ngomong, ngobrol gini aja, dibiarin Pak Eko nggak tahu apa dia ngomong apa, nggak mau tanya, ya sudah bablas gitu ya. Begitu dapat apa namanya, dapat quiz nggak bisa jawab gitu ya. Nah, rasain lo, saya bilang gitu kan. Ya. Contoh lain adalah baterai differentiated product adalah baterai AA dan AAA. Itu ada yang merek Energizer, ada yang mereknya Alkaline gitu ya.
itu beda. Cellphone juga sama, ada yang mereknya Xiaomi, ada yang mereknya Oppo, ada yang mereknya macam-macam. Ya. Sabun cuci juga sama, ada yang Daya, ada yang apa? Rinso ya, jelas Rinso. Kalau jadi di kalangan sabun cuci pakaian itu dikuasai oleh dua grup ya, grupnya Unilever dan grupnya Wings. Oke, itu. Nah itu dibuat macam-macam. Ya. Shampoo juga sama, dibuat macam-macam, meskipun penguasanya ya apa? 3 ya. Penguasanya itu adalah Unilever, P&G, dan satu lagi adalah sebentar lagi. Jadi lupa saya. Nanti deh ketemu. Ya. Jadi mempertahankan eksistensi produk memerlukan strategi no harga. Ini yang ingin saya tekankan. Di oligopoli, mempertahankan eksistensi produk memerlukan strategi no harga. Salah satu variasi dari oligopoli adalah model price leadership. Sapa meneh sing teko iki? Rifaul. Rifaul salah ada tadi. Ingin keluar. Oke. Salah satu variasi dari model price leadership. Price leadership berarti satu perusahaan dapat menentukan harga pasar dan perusahaan lain hanya dapat mengikuti perusahaan tersebut. Perusahaan dapat menjadi price leadership karena satu, ongkos produksinya paling efisien. Permintaan pasar didominasi oleh perusahaan tersebut. Ya. Nah, leadership ini, dominasi seperti ini, contohnya adalah, yang pasti itu adalah Indofood atau Indomie. Ya. Itu menguasai lebih dari 60% dari pasar mie instan. Ya, itu. Sangat menguasai. Dan produknya memang gitu, disukai ya. Disukai. Afrika pun juga suka ya, dengan produknya. Ini produksi apa namanya? Bentuknya ya. Perusahaan F menguasai pasar. Harga dan kualitas keseimbangan terjadi. Kemudian masuklah perusahaan B yang memiliki ongkos lebih murah. Ya. Ini perusahaan F, ya. Ini adalah harganya di sini ya. Kita di sini MR sama dengan MC ya. MR sama dengan MC. Oke. Terus kemudian ya dari titik merah itu ditarik ke atas untuk dapatkan harga, ditarik ke bawah untuk dapatkan kuantitas produksi. Masuklah perusahaan D dengan ongkos yang lebih murah. Perusahaan D menguasai pasar karena dapat menentukan harga lebih rendah daripada perusahaan F. Nah ini harganya ini. Ya. Jadi di sini dulu naikkan ke atas, gitu ya. Ya. Ke atas, ini ke bawah, gitu, ini ke kiri. Nah, seperti itu ya. Itu ada harganya dan kuantitasnya. Ya. Nah, perusahaan D menguasai pasar karena dapat menentukan harga lebih rendah daripada perusahaan F. Perusahaan F terpaksa menerima harga yang ditentukan. Jadi harga PF itu turun ke sini, ya, turun ke sini. Ya. Berarti produksinya dia di mana? Ya. Jadi ini adalah AC-nya di sini ya, AC di sini. Terus kemudian ini adalah income-nya itu ini, income-nya ini ya, apa namanya? F ya. Income-nya F di sini. Jadi di sini kalau ini adalah miliknya D. Oops.
ini adalah miliknya D, ya, maka sisanya miliknya F. Ya. Oke, nah sekarang maka di sini F itu akan maksimal harganya ada di sini. Ya. Harga di sini dan dia bisa menaikkan harga, bisa menurunkan harga, tapi nggak harus paling tidak ada di sini. Jadi dia harganya diturunkan sedikit saja agar dapat mendapatkan sedikit pasar, ya, sedikit kuantitas, sedikit market share. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, jadi perusahaan D ini harga maksimumnya di sini, harga paling tinggi di sini, tapi dia bisa menurunkan harga sampai di sini. Ya. Sampai di sini. Dia turunkan harga sampai di sini, sampai dia normal profit. Nah, kalau sudah sampai di sini, ya itu perusahaan F mati semua, karena struktur ongkosnya ada di sini. Ya. Struktur ongkosnya ada di sini. Sedang dia bisa saya menurunkan harga sampai di sini, bisa mematikan. Ya. Yang muncul yang namanya strategi predatory pricing. Ya, itu adalah dengan cara ini menurunkan harga sampai mati gitu. Yang lainnya. Oke, then. Ya. Ada pertanyaan? Pasti nggak ada. Oke. Presidensi pada dominasi, perusahaan D menguasai pasar. Ya. Harga dan kualitas sesuai kemauan perusahaan D. Perusahaan D hanya mau produksi barang secara terbatas. Maksudnya perusahaan F yang mengisi permintaan yang tidak dijangkau oleh perusahaan D. Struktur ongkos perusahaan F lebih tidak efisien dibanding perusahaan D. Perusahaan F terpaksa menerima harga yang ditentukan oleh D, dan D mampu menurunkan harga sampai F meninggalkan pasar. Jadi ini adalah perusahaan D, ya, ini perusahaan D, di mana ini adalah ya, ini adalah demand-nya, ini demand-nya gitu ya. Nah, terus kemudian harganya di PD kan, ini kan MR-nya ini ya, ini MR, ya, ini MC-nya ini, MC. Nah ini kita taruh begini. Nah ini adalah hasilnya seperti ini harganya. Nah terus kemudian ini adalah MC perusahaan follower, FF perusahaan F di sini. Nah dia harus menerima harga PD. Ya. Dan dia kalau ini F ini adalah harga yang bisa diterima oleh perusahaan F. Di bawah ini, ya, di bawah ini mati dia, ya, karena ongkosnya terlalu tinggi. Ya. Nah ini adalah termasuk dominasi dari perusahaan D. Ya. Jadi di sini perusahaan D atau dominan itu hanya paling pol, dia hanya mau produksi sampai di sini dengan harga yang diturunkan, ya, agar perusahaan F-nya minggat gitu ya, minggat, ditendang gitu ya. Nah, jadi turunannya hanya sampai di sini saja, meskipun dia mampu sampai di bawah ini, tapi dia nggak akan melakukannya karena rugi. Ngapain saya menurunkan harga di bawah ini gitu, karena di sini saja F-nya sudah modar gitu ya, sudah ambiar gitu, karena harganya tidak bisa lebih turun daripada itu.
Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, teruskan barrier to entry. Ya. Halangan masuk dalam pasar bisa, nah ini juga salah satu dari feature, ya, keistimewaan oligopoli itu adalah barrier to entry-nya sangat nyata. Halangan masuknya itu sangat nyata. Karena besarnya modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha itu besar sekali, itu juga merupakan halangan masuk. Ya. Untuk bisa punya televisi, studio televisi, modalnya sekian triliun gitu. Nah, itu sudah membuat orang itu jadi ogah jadi punya stasiun TV. Apalagi seperti orang-orang seperti Anda semua itu sudah jarang-jarang nonton TV kan. Mereka Anda sendiri lebih suka nonton-nonton yang ada di YouTube, ya, atau Instagram atau yang mana yang lainnya gitu, lebih disukai. Oke, terus kemudian pasar yang telah dikuasai oleh incumbent itu juga halangan. Ya, untuk bisa menguasai, mendapatkan bagian sedikit dari pasar mie instan, ya Anda harus punya produk yang bisa mengalahkan incumbent. Apa kabar mie instan dari Mayora? Kayaknya udah hilang deh. Ya. Hilang itu ini. Ya udah nggak ada lagi. Jika ada ya juga nggak laku-laku lah. Lakunya terlalu sedikit. Ya. Harga yang terlalu rendah untuk newcomer juga sama. Ya. Itu juga jika harga terlalu rendah maka pesaing baru sulit untuk masuk. Atau juga produksi incumbent sudah mencapai skala ekonomis, artinya ongkosnya sudah efisien. Nah, kalau sudah efisien itu bisa turunkan harga seenaknya dia. Kalau harganya, kalau pemain baru masuk, newcomer mau masuk dengan berbagai kehebatannya, dia dengan mudah menurunkan harga. Ya, sehingga si newcomer nggak jadi masuk karena hitungannya nggak cocok, nggak pas gitu. Hitungannya nggak pas dengan yang ingin didapat. Gitu. Halangan masuk atau dalam pasar menjadi faktor penting yang membuat jumlah perusahaan di luar negeri tetap sedikit. Ya, tetap sedikit. Itu halangan. Aduh, sudah gini. Baik, waktu itu saya nggak akan buat ini dulu ya, karena sudah selesai. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini. Saya tunggu sampai 1 menit, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Pak, mau tanya, bukan tanya, minta diulang sedikit. Yang mana? Yang apa, yang dimaksud sama incumbents itu apa, Pak? Incumbent. Iya. Incumbent itu adalah perusahaan yang sudah ada, yang harus ditantang. Incumbent. Nggak tahu. Oh iya, incumbent Pak. itu gini misalnya, waktu pemilu 2019 kemarin, incumbent-nya itu Pak Jokowi. Penantangnya adalah Pak Prabowo. Paham nggak itu? Incumbent itu yang sudah ada. Atau ini Mbak siapa ini ya? Mbak Nabila ada di mana? Di Jogja, Pak. Oh, Jogja ya. Di Jogja itu gini. Ya. Di mana? Di kabupaten mana? Kabupaten Bantul. Bantul ya. Oh iya, waktu pemilihan bupati itu kan ada bupati lama dan calon bupati baru kan gitu. Betul ya? Iya, Pak, ada. Betul. Nah, yang lama itu namanya incumbent. Oh.
Ya, yang Berarti baru yang sudah ada gitu ya Pak? Ya. ya sudah ada. Kalau tahun 2014 pemilihan presiden itu incumbent-nya nggak ada karena Pak SBY sudah 2 kali dipilih. Jadi dipilih ketiga nggak boleh. Ya itu bukan tidak ada incumbent ya itu. Nah di dalam pasar ya kalau ingin menguasai pasar mie instan, nah incumbent-nya adalah Indofood, Indomie dan mie sedap. Ya, masuk pasar baterai, incumbent-nya adalah ABC dan Eveready. Mau masuk pasar sampo, sudah ada itu apa namanya dari dari PNG dan dari Tresemme itu siapa yang punya itu? Tresemme. Itu saya jadi pakai Indo bukan Indo sih ya apa namanya? Yang dari Belanda itu loh. Uni siapa? Uni apa namanya? Ada yang tahu? Aduh iya Unilever. Harusnya gampang tapi kok saya tiba-tiba hilang gitu ya. Ya berarti memang otak saya sudah banyak yang hilang sel-selnya ya. Unilever ya. Kalau ini masuk sudah motor, Anda menghadapi incumbent Honda dan Yamaha. Ya. Itu adalah incumbent yang telah menguasai pasar. Untuk masuk itu nggak gampang. Oke, Mbak Nabila. Iya, Pak. Paham. Terima kasih ya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau ya saya tunggu sampai 10.55. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliahnya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya akan umumkan di sini yang nggak masuk ya. 1, Muhammad Ardian. 2, Muhammad Ilham. 3, Nisa Gustiana. 4, Oza jelas ya. 5, Padel. 6 adalah Syaihi. Ya 6 ya. 6 yang nggak masuk. Kalau ternyata Anda sudah hadir di sini, tapi saya sebut tidak hadir, gitu, tolong ngomong saya. Oke. Ya, sambil itu tolong ya nomor latihan soal ini Anda kerjakan deh, coba-coba. Ya. Nama ini, ya, tolong dikerjakan. TC1 ada 20 plus 5Q 1 kuadrat. Total cost 2, perusahaan 2 adalah 25 plus 3Q 2 kuadrat. Total cost untuk perusahaan 3 adalah 15 plus 4Q 3 kuadrat. Dan terusnya. Ya. Oke. Ini menarik sebenarnya. Baik, kalau untuk kapan mengganti penggantian yang semester lalu, minggu lalu, saya ingin tahu malah, kira-kira ada usul kapan? Ya tentunya setelah saya mulai sehat ya. Ada yang punya usulan kapan? Oke. Kebetulan Landry masuk ya. Landry itu anggar dipanggil mesti nggak ada. Ya, oke.
Juga Padel. Padel nggak ada orangnya ya. Ngilang. Jadi ya yang merasa yang merasa sering menghilang, ya saya sudah catat kok. Ya, yang ada menghilang tapi tidak terdeteksi ya sudahlah. Ya, sekian. Tapi suatu saat saya mungkin akan tanya. Oke, nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya. Ini ya, kuliahnya. Oke, terus kemudian berarti stop sharing. Ya. Nggak ada yang bertanya, ya sudah. Gitu. Ada apa lagi? Chat. Di kamar mandi. Asyifa. Oke. Baik, kalau gitu saya akhiri dulu. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.